Halo Sobat VIP, kembali lagi bersama kami di Bincang Harmoni. Di mana Bincang Harmoni adalah podcastnya mahasiswa VIP Undiksa, di mana ini tempat kita ngobrolin berbagai hal. Semua hal tentang entah itu pendidikan, entah itu pengalaman dari narasumber kita, dan juga cerita-cerita inspiratif yang pastinya sangat menginspirasi nantinya. Dan bersama saya Nurdin yang menjadi host kalian pada kesempatan kali ini, karena di episode kita kali ini kita akan membahas kumpas tuntas tentang satu topik yang sangat menarik, sangat spesial dan pastinya sangat menginspiratif, yaitu tentang internship diary ngajar di Point Cook P9 College Australia. Di mana narasumbernya kita pada kesempatan kali ini pasti keren-keren banget karena mereka ini sama mahasiswa VIP Undiksa yang udah ngerasain gimana rasanya internship langsung di Australia. Dan pasti kalian penasaran, langsung saja mungkin kita sambut, inilah dia narasumber kita yang sangat spesial. Halo semuanya. Halo. Aduh, gimana nih kabarnya kalian? Baik banget. Baik saja. Saya pun baik juga. Alhamdulillah. Oh iya. Langsung aja ya. Mungkin perkenalan karena mungkin ada familiar sih. Saya sendiri udah familiar sama beberapa wajah, tapi mungkin ada saya sendiri baru ngelihat nih kakak yang satu ini. Mungkin boleh perkenalan dari kakaknya dulu. Oke. Halo, saya Sri Indrayanti, mahasiswa semester 6 dari PGST. Halo kakak. Halo. Mungkin selanjutnya dari sebelah kanan saya. Halo Sobat VIP, kenalin aku Ayu Sari, mahasiswi aktif semester 6 dari program studi bimbingan dan konseling. Halo. Halo. Lanjut, silakan. Halo, nama aku Purnama Utami, bisa dipanggil Utami. Aku mahasiswi semester 6, mahasiswi semester 6, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke. Selanjutnya nih last cowok sendiri. Oke, dan saya yang terakhir ya. Saya Baldev dari program studi PGSD dan saat ini berada di semester 8. Jadi Oke. saya beda sendiri gitu. Paling atas ya. Paling Izin. Izin. Oke, lanjut nih. Karena kan kita sebenarnya mau cerita-cerita. Jadi ceritain dong kayak pertama kali denger tentang internship ke Point Cook P9 dan kalian terpilih nih, itu gimana rasanya? Kaget kah, seneng kah, sedih atau bahkan mungkin kecewa? Silahkan, siapa yang mau raise hand boleh? Ya, dari aku boleh. Oke, silakan. Ya, kalau dari aku tentunya kaget pertama, Iya. bener ya, kaget banget waktu Miss Heria bilang mau nggak ke Point Cook gitu. Kaget gitu. Kemudian juga terharu karena itu adalah impian aku bisa internship keluar. Benar-benar kaget banget, juga terharu. Bahkan aku sampai di landing di Melbourne, benar-benar masih kayak nggak percaya. Ini aku beneran ada Masih di sini nggak? unbelievable ya? Iya, benar. Jadi kayak kaget, terharu dan bangga banget sih sama diri sendiri juga bisa sampai ada di sana. Keren, speechless pasti ya. Iya, sebenarnya. benar. Lanjut, mungkin siapa nih? Raise hand? Oke, mungkin dari saya ya. Silahkan. Jadi kurang lebih sama seperti perasaan teman saya itu. Awalnya kaget. Iya. Apalagi kan saya sudah menginjak di semester 8 yang harusnya sudah berfokus ke penelitian tugas akhir gitu. Iya. Tapi ada kesempatan gitu. Dan saya juga sempat bingung apakah saya ambil kesempatan ini atau berfokus ke studi saya gitu. Tapi setelah saya berdoa, diskusi dengan orang tua itu, saya mendapat jawaban. Sebenarnya dalam studi ini apa sih yang kita cari gitu. Ketika kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi selagi kita bisa dan kesempatan itu ada, ya saya beranikan diri untuk mencoba kesempatan ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Fakultas Ilmu Pendidikan yang sudah memberikan saya kesempatan. Dan jujur sampai detik ini saya masih belum percaya saya sudah pernah ke luar negeri. Masih nggak percaya sampai Nggak sekarang percaya bahkan sama ya diri saya udah sendiri balik ke gitu ya. Indonesia pun. Wow. Mungkin selanjutnya. Kalau dari aku ya, aku jujur juga kaget. Apalagi ini tuh pengalaman pertama aku ke luar negeri gitu. Jadi aku bangga juga sama diri aku sendiri. Aku akhirnya bisa mencapai di titik ini. Yang mimpi aku pengen banget ke luar negeri, apalagi di benua Australia yang orang-orang pengen banget ke sana kan. Jadi aku sangat berterima kasih juga ke Fakultas Ilmu Pendidikan. Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan untuk ke luar negeri. Jadi itu aja dari aku. Mungkin terakhir nih. Terakhir ya, mungkin sama aja kaget dan excited tentunya karena pastinya aku tuh orangnya suka banget untuk mendapatkan hal-hal baru gitu, apalagi nih di luar Indonesia, tentunya wow, sangat-sangat nggak sabar dan excited. Tapi ada rasa takut juga bisa nggak ngejalanin ini, tapi udah ada di titik ini jadi kayak udah
berlalu dan benar-benar excited sih. Oke, sangat excited pastinya Ya, ya semuanya. betul. Excited, seneng, kaget, Mm-mm. semua campur Banget. aduk tapi campur intinya aduk campur aduk pokoknya ya. campur aduk semua tapi seneng banget pastinya, bangga Iya. ya. Applause untuk kalian semua. Oke, Keren banget. Karena saya sendiri sebenarnya pengen juga ngelihat kalian ya. Bahkan kan kalian term ketiga ya? Iya, Iya, kita Term batch ketiga, batch batch ketiga. ketiga ya, dan ngelihat semua yang sebelum-sebelumnya batch 2, batch 1. Wow, keren banget kayaknya. Pengen deh sebenarnya mau nanti I feel next. you. Pasti bisa. I feel you. Lanjut setelah kaget-kagetnya di awal, tapi sebenarnya sebelum itu, kenapa milih Australia, atau itu sebenarnya dipilihin atau kayak why gitu loh Australia dari sekian banyak program nih ke luar negeri, entah itu ke Taiwan, Filipina dan negara macam manapun, Mhm. tapi kenapa Australia gitu loh milihnya atau dipilih? Mungkin salah satu alasannya itu karena saat itu available-nya itu, Iya. gitu kan. Kita untuk mengikuti program ini pastinya nunggu kan pembukaan kayak istilah pendaftarannya di sana gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi kayak kita dihubungi oleh Miss Heria, kita semua dihubungi oleh Miss Heria dan ditanyakan bersedia nggak ke luar negeri gitu. Pada saat itu kami tentunya memiliki beberapa pertimbangan, Iya. tapi tentunya udah pasti gas saja, Gas aja ya. gas saja. Dan senang dipercaya kami berempat untuk ke Australia gitu. Wow, mungkin ada pengalaman berbeda, cerita berbeda? Mungkin dari aku kan join item ya. Iya. Nah, dulu itu adalah ngelihat kating-katingnya Iya. kan, yang batch 1 batch 2. Saya bilang sama Miss Heria, Miss mau dong ke Point Cook sih utamanya, mau dong Miss gitu. Terus Miss ya nanti kamu belajar dulu bahasa Inggris, mantepin skill kamu Oke. bagusin gitu kan. Kita juga perlu skill budaya ya, Betul. budaya Bali itu diperlukan banget. Jadi disuruh sama Miss Heria untuk ningkatin bahasa Inggris, kemudian juga resilience-nya aku, skillnya aku gitu. Dan waktu dipanggil sama Miss Heria tuh benar-benar kayak wah beneran Miss ke Point Cook ya. Gas langsung gas. Iya. Dan juga kan milih ke Point Cook tuh karena ke Australia ya, karena Iya. kita tahu Australia itu pendidikannya bagus ya. Betul, Jadi betul. kita bisa belajar. Saya kan PGSD ya, jadi Iya. kayak pengen banget belajar, tahu lah gimana pendidikan di luar tuh kayak gimana ya. Siapa tahu bisa di-apply ke Indonesia. Indonesia gitu. Oke, tapi di Point Cook sebenarnya kalian tuh ngapain sih? Tapi sebelum ini ngapain di sana? Sebenarnya saya masih penasaran. Point Cook itu Point Cook P9 College ya kalau nggak salah. Iya. Bener. Itu tuh sekolah kayak gimana sih sebenarnya? P9-nya itu maksudnya apa? Karena kan mungkin banyak yang belum tahu, khususnya saya sendiri masih kayak belum terlalu tahu tentang P9 ini. Dan juga itu kalau dibandingin sama Indo itu sebenarnya SMP kah, SMA kah, SD atau apa? Mungkin boleh dijelasin dulu sebelum kalian di sana ngapain? Oke, mungkin dari saya ya, Iya. Kak, ya. Nah, jadi terdapat sedikit perbedaan antara sekolah di sana dan sekolah di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia kan sudah jelas Kak ya, dari SD, SMP, dan SMA itu udah kelihatan perbedaannya. Nah, sedangkan di sekolah Australia itu, contohnya seperti Point Cook P9 College itu, nah sebenarnya apa? Gitu. Jadi yang pertama, Point Cook itu sesuai adalah dengan nama kota di sana. Gitu. Oh. Jadi nama sekolah itu mencerminkan nama kota yang pertama, Point Cook. Kemudian P9 itu adalah untuk jenjangnya. P untuk preparation atau prep dan sampai years 9. Oh. Jadi gabungan antara SD Ya. dan SMP. Oh, dan juga TK TK. untuk Oh, TK. preparationnya, untuk prepnya. Dan juga di P9 College ini itu dibagi jadi dua, Kak. Hmm. Primary dan juga secondary. Oke, primary dan secondary. Jadi itu sebenarnya sekolah yang ibarat itu gabungan ya dari Gabungan SD sama dari TK, TK, SD, SMP. Iya, gitu. benar. Wow, berarti banyak ya. Dan kalian ngajarnya di Kita Kita kedua-duanya. kita kedua-duanya. Primary sama secondary. Jadi kita rolling minggu pertama dan kedua itu saya sama Utami di primary, Yuk Sar sama Kak Baldep itu di secondary, terus nanti minggu ketiga dan keempat kita switch ya Iya, secondary gitu. Keren menarik. Jadi ada kayak pengalaman Pengalaman, masing-masingnya iya, ya, benar. sama-sama ngerasain di Ngerasain. primary, di secondary. Benar sekali. Wow. Terus di sana ngapain sebenarnya sih? Kita di sana kita di sana ada observasi pertama. Oke, Itu di minggu observasi. pertama itu kita full observasi, Hmm. baik di primary maupun di secondary. Kemudian di minggu kedua baru kita mulai mengajar seperti itu. Kita ada program budaya seperti membuat canang, Wow. kemudian juga kita menari,
apalagi ya? Ada Baligrafi, baligrafi, buat Iya, batik. buat batik, lipat ya. juga seperti itu. Mengenalin budaya-budaya Bali Iya, Iya. betul. Indonesia budaya Indonesia Indonesia juga lebih sih. tepatnya ya. Kita juga ada kolaborasi sama anak-anak kelas 2 ya? Ya, kelas kelas 2. Nari Janger. Wow, Iya. rame-rame itu bareng. Rame, Iya, rame. 9 cowok, 9 Wow, cewek. keren Iya. sih. Kenalin budaya Indonesia secara Indonesia langsung ke langsung. native di sana Iya, ya. iya, Dan ngajarnya sebenarnya ngajar apa sih di sana? Ngajarnya tuh sebenarnya awalnya kita ya dibilang sama Sri tadi observasi, dan kita tentunya kita koordinasi sama guru pamong kita. Di sana itu ada 2 guru bahasa Indonesia, ada namanya Pak Marsaja sama Ibu Yati. Nah, Pak Oke. Marsaja ini yang handle di primary, Hmm. Ibu Ibu Yati, Yati. sorry, Ibu Yati itu di secondary. Secondary. Nah, itu sebelum kita mengajarkan tentang atau memperkenalkan tentang budaya Bali atau Indonesia, itu kita pastinya koordinasi, Ibu Bapak ini bagusnya kayak gimana ya gitu. Kalau saya di secondary dengan Kak Baldev itu di minggu pertama sebenarnya observasi, Oke. tapi 2 hari di minggu pertama itu kita sudah dipercaya untuk langsung melaksanakan program yang kita bawa gitu. Saat itu pertama kali kalau nggak salah kita memperkenalkan batik. Iya, Ya, batik. batik. Dan ada juga aksara Bali. Wow. Nah, baligrafi, awalnya baligrafi, tapi kita karena itu cukup mungkin bukan cukup, sangat sulit untuk diterima, apalagi orang luar negeri ya, Iya. yang aksara Bali gitu. Jadi kita memperkenalkan aksara Balinya dulu, baru nanti kita ajarkan mereka untuk bagaimana membuat baligrafinya gitu. Dan di minggu kedua baru itu kita full kita buat jadwal, schedule-nya seminggu itu apa yang mau kita terapkan di masing-masing kelas gitu. Ada kelas 7, 8, dan 9. Oke, mungkin dari Tami. Kalau dari aku di primary awalnya ya minggu pertama memang full observasi, ngeliatin bapaknya ngajar kayak gimana, ngajar tentang warna, tentang angka dalam bahasa Indonesia. Kemudian minggu kedua kita mulai ngajar untuk menerapkan. kita memperkenalkan budaya goak-goakan, permainan. meong-meongan, Oke. seperti itu. Kemudian kita juga ada buat mengenalkan alfabet dalam bahasa Indonesia yang seperti A. Iya. Nah, kalau mereka kan A kayak Iya, gitu. betul. Apa perbedaannya seperti itu? Kemudian kalau minggu ketiga kan kita sudah switch nih. Jadi kita beda lagi. Kita di secondary ngajarin tentang buat lipat sari Lipat sari. sama ngelanjutin programnya Program mereka. Wow, menarik. Berarti selama kalian switch itu, kalian ngelanjutin program masing-masing gitu Iya. ya? Betul. Oke, berarti tetap berkelanjutan. Berkelanjutan. Ya. Iya. Tapi nih, balik lagi mungkin kita flashback ke persiapannya. Daftarnya sendiri sebenarnya ribet nggak sih? Tadi kan sempat mention ditawarin sebenarnya, ditanya sama Miss Heria ya, mau nggak gitu kan ya? Tapi sebenarnya di balik itu semua, apapun, entah itu persiapannya segala macam, berkas-berkasnya, pembiayaannya, itu ribet nggak sih? Dari siapa mau jawab dulu? Kalau Oke, dari mungkin Kak boleh Baldev. dari saya ya. Boleh, silakan. Jadi untuk persiapannya itu yang pertama adalah persiapan dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama betul. itu menyiapkan soft skill kita, terutama dalam kemampuan berbicara bahasa Inggris. Ya, Yang kedua tentunya yang paling penting ini, finansial Kak. betul. Itu yang paling penting. Karena kalau finansial kita berkecukupan, Ya. pasti orang tua kita setuju. Saya rasa tidak ada orang tua yang tidak ingin mendukung cita-cita dari anaknya. Betul sekali. Nah, setelah kita melewati step yang pertama itu, kalau Iya. dari saya itu, baru kita bisa lanjut ke persiapan selanjutnya, yaitu mulai dari mengurus paspor dan juga mengurus visa. Oke. Tapi kalau dari keberangkatan kita kemarin itu kita lebih banyak untuk mengurus paspor secara mandiri. Sedangkan oke. untuk mengurus visa itu kita masih mendapat bantuan dari dosen yang ada di FIP Undiksa. Gitu. Berarti sebenarnya dibantu ya, walaupun Dibantu. mungkin terlihatnya ribet kayak bikin paspor, bikin visa, entah itu segala macam, tapi dibantu pastinya. Dibantu. Iya, Dibantu pasti dibantu. banget. Mungkin dari berkas-berkas di awalnya, kayak tadi mungkin yang lain kan Kak sendiri ditawarin ya, yang lain sama? Sebenarnya gini, mau diluruskan sedikit ya. Boleh. Sebenarnya untuk mengikuti kegiatan ke luar negeri ini Iya. tentunya ada seleksi ya. Oke. Dari IPK, IPK. itu penting banget. Kemudian juga dari skill bahasa Inggris, itu juga sama seni juga itu diseleksi sama Miss Heria dan Gus Kacama lah pokoknya Iya, iya. diseleksi gitu. Nah, tapi karena waktu itu
ada undangan masuk nih Iya. dari Point Cook, itu mendadak dan harus kesana di Kesana. bulan apa ya, April. April ya. Jadi Miss Heria kan sudah ya mengetahui kita kan Betul. kayak gimana gitu. Jadi ditanya kesanggupannya gitu. Dan tentunya kita kan juga udah dilihat kan kemampuan bahasa Inggris kita tuh udah sejauh mana. Kemudian juga misalnya juga pernah ngajar kita di kelas Yes. segimana Kemampuan kemampuan kita, kognitif kita seperti itu. Ya tetap kita intinya diseleksi. Apalagi waktu ini ada pembukaan ke Australia juga. Nah, itu diseleksi. Tahap pertama dari panitia dulu yang Iya. seleksi, kemudian baru dari dosennya I seperti see. itu. Dan seleksinya ini kalian make seperti misalnya kan kalau seperti yang kita tahu ya beasiswa entah itu program-program keluar ada entah itu make TOEFL atau IELTS itu kalian pakai nggak sih sebenarnya? Kalau untuk tes-tes itu Ya. khusus di VIP sejauh yang saya tahu dan mungkin kami tahu juga untuk tes itu kayaknya kita belum memakainya gitu, hanya diseleksi melalui panitia yang ada di gugus kerjasama Oke. dan juga oleh dosennya sendiri gitu. Jadi hanya berdasarkan wawancara, baik itu Oke. secara langsung maupun I see. online Oke, gitu. oke. Jadi wawancara langsung dan yang pasti walaupun nggak dites IELTS ataupun TOEFL seperti itu tes bahasa Inggris tapi kan udah dites sebelumnya sama Iya. dosen-dosennya Benar. kemampuannya pasti udah diketahui ya Iya, bagaimana Benar. dan harus ada tetap skill bahasa Inggrisnya karena kan walaupun entah itu ngajarnya bahasa Indonesia lain budaya kan tapi pakai bahasa Inggris Ya, ya. cara ngomong juga tahu harus ya. Kita bertahan hidup di sana kan juga harus memiliki Bahasa bahasa Inggris, Inggris. betul. Mau belanja kan nggak mungkin pakai bahasa Betul. Indonesia. betul banget. Dan tapi sebelum berangkat dikasih kayak pembekalan gitu nggak sih? Ada. Pastinya. ada. Mungkin pembekalan lebih ke secara emosional ya, karena kita di sana sudah diinformasikan bahwa kita akan disewakan rumah dan kita di sana ber-8 orang dengan batch yang di Pascoville. Jadi kita lebih dibekali dengan pengalaman hidup mungkin ya. Oke. Bagaimana kita sebagai tim di sana itu harus kompak, apalagi harus ada pembagian waktu untuk siapa yang bersih-bersih, Betul. siapa yang masak gitu. Benar. Pokoknya kita semua di sana itu untungnya kita bisa saling mengerti, saling Oke. memahami dan kita kan beda ya, 4 orang di Point Cook, 4 Betul. orang di Pascoville. Pascoville, dan itu beda waktu kita berangkat dan pulangnya. Oh. Nah, jadi kita saling mengerti aja sebenarnya siapa yang mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah itu gitu. I see. Berarti pembekalannya tuh lebih ke pembekalan bagaimana cara kita Iya, hidup nanti iya, di sana benar. ya. Karena kan beda ya banget, Betul. beda banget sama di Indonesia Betul. gitu. Dan kita harus adaptasi juga Yes, gitu. betul banget. Tapi suatu pengalaman yang seru bersama mereka. Pasti sangat seru. Iya. Terus nih balik lagi ke persiapan tadi. Selain persiapan pembekalan, persiapan tadi administrasi, biaya. Tadi Kak Baldev sempat mention pembuatan visa, pembuatan paspor. Itu Kak Baldev ataupun yang lainnya nih, kira-kira semua persiapan itu habis berapa sih sebenarnya? Oke, Aduh. jadi kebetulan Kita ya kan penasaran ya, saya saya sendiri sempat, penasaran sebenarnya. menghitung-hitung tuh biayanya. Hmm. Jadi karena di keberangkatan di VIP Undiksa itu kita ada kebijakan Kak. Oke. Jadi 35% itu dari pribadi dan 65% itu ditanggung fakultas. Wow, Keren banget sih, dibantu. Sangat-sangat Sangat membantu membantu kita ya. finansial Iya, iya, ya. Jadi kalau masalah seperti tiket, Hmm. tiket ke sana dan tiket balik Pulang. lagi ke sini itu full dari fakultas. Wow. Iya. Jadi kita nggak keluar biaya spesial pun. gitu, Yes, Kak. meringankan banget ya Bapak. Iya. Benar. Bahkan di sana pun tinggalnya juga disediakan ya? Iya, Iya, dia disewakan. disediakan dari Disewakan. Disewakan. Dan kalian tinggal itu sebenarnya di kalian di sana tinggal bayarnya tuh berarti nggak bayar? Enggak Nggak. bayar. Jadi Gini Bukan sih, yang bukan nggak bayar. Bukan nggak Jadi bayar, lebih ke kita di awal sudah diinformasikan Hmm. bahwa harganya segini-segini. Oke. Nah, nanti kebijakan dari 65% dan 35% itu nanti akan dananya itu kan dikumpulkan dulu. Iya. Berapa habis nih untuk kita Ah. berempat gitu kan. Karena kita di sana tuh sebulan. Iya, iya, iya. Nah, itu nanti akan diakumulasikan terus dibagi 65% dan 30% gitu. Jadi yang ditanggung itu adalah pesawat, Mm-mm. pulang pergi itu, kemudian akomodasi di sana, Masih di sana. bisa itu aja. Iya. Tapi itu sangat-sangat membantu Sangat karena itu membantu yang ya. biaya yang besar Yang besar sebenarnya. banget. Iya. Betul Iya. banget. Dan biaya hidup di sana mahal nggak sih? Karena kan seperti yang kita tahu ya,
kurs sendirinya pun beda Iya. ya. Iya. Di rupiah ke dolar Australia. Iya. Dari sekarang udah naik. Dan naik Iya, kan. betul sekali. Makanya gimana nih? Mungkin dari kata nih. Kalau dari kita, kita biasanya belanja mingguan nih. Oke, Jadi belanja setiap mingguan. hari Minggu kita kumpul-kumpul mau masak apa kira-kira. Jadi kita ke Asian Market. Oh. Pas banget. Apalagi kita orang Asia kan, Betul banget. gitu. Kalau bisa dibilang harganya cukup terjangkau ya. Oke. Kalau Eh, dalam tergantung, dalam jumlah ya. banyak gitu. Iya. Apalagi kita berdelapan kan. Jadi kita Iya, betul. bagi per 8 harganya. Jadi kalau bisa dibilang murah banget gitu Iya, iya, iya. dari biaya kehidupan kita di sana. Lebih ke pinter-pinter milih Milih bahan-bahanan bahan. sih Iya. sebenarnya. Kalau udah menurut kita kayaknya nggak worth it dah ini, nggak usah beli Oke, gitu, pilih yang nanti lain. aja. Ya, Kalau menurut Nurdin kita habis berapa untuk makan aja ya? Nah, Coba deh. Kalau menurut saya sendiri ya, Iya. mungkin sebulan doang ya? Iya, Iya, ya sebulan sebulan doang. doang. 2 juta, 3 Salah. juta. Wah, salah. Di bawah? Di Ya, bawah. bawah banget. Serius? Serius. Wow, Di bawah berapa sejuta. dong? Di bawah sejuta. Di bawah sejuta. Serius? Iya. Untuk makan berdelapan tuh? Iya, Iya. Berlapan. Wow. 500. Masih di Oke, bawah. dikit lah. Dikit lagi. Dikit lagi. 600, 700. Iya. Ya, Iya. sekitaran segitu. Hemat banget kan. Hemat Siapa banget. sangka kita hidup sebulan yang kita awal mikir, aduh di sana pasti mahal-mahal Ya, banget gitu. Betul, betul. Ternyata kita cuma habisnya, bahkan cuma kita tuh habisnya lebih banyak itu ke oleh-oleh. Dan Boleh makanan yang oleh-oleh. ingin kita Just coba tip. Iya, gitu, itu lebih itu mahal. lebih habis ke sana gitu. Betul. Karena makan di sana tuh sekali makan 100.000. Iya sih bener ya. Beda banget. Di sini udah 10 bungkus dapat nasi kan. Berarti jajan-jajan di sana hemat dong. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nahan diri. Kita menahan menahan sendiri, diri, gitu. betul. Berarti di sana cuman sebulan doang tapi berpengalaman. Seru banget pasti. Seru. Ya, banget, seru banyak sekali. banget. Banyak hal yang kita dapatkan dari akademik, Betul. kemudian juga dari pengalaman hidup, Betul. bertahan juga gimana cara bertahan 1 bulan di negara Negara orang orang. gitu. Banyak kali sih pengalaman yang luar biasa sekali. Keren. Dari segi musimnya kan pasti berbeda ya. Iya, Yang berbeda. sisi Singaranya ini panas banget Panas sih bisa banget. dibilang ya. Terus pindah ke Australia, Point Cook. Itu gimana? Kayak culture shock, bukan culture shock sih lebih tepatnya cuaca shock. Cuaca shock. Just weather Weather shock. shock, bener. Hmm. Itu gimana tuh? Persiapan mungkin dari baju-bajunya mungkin dari Tami. Kalau dari aku pastinya udah tahu kalau di sana tuh autumn ya, bakal kita Iya. semua udah dikasih Pas tahu lagi kalau autumn ya. ya kita dikasih tahu udah autumn dan bakalan dingin. Dan pas banget ternyata aku sampai sana sakit. Aduh aku udah meriang, aku udah batuk pilek. Untungnya ada teman-teman aku yang membackup aku berterima kasih banget juga sama mereka. Jadi ya mungkin karena aku kurang sehat juga ya, jadi kurang banyak minum vitamin gitu. Yang penting persiapan pakaian dan obat-obatan itu kalian harus ada gitu. Jaket sih. Jaket, obat gitu. Beddingnya tuh. Terus semenjak sakit nih, tadi kan sakit juga ya. Iya. Iya. Itu berobatnya gimana di sana? Kalau obat itu aku sudah nyiapin Udah nyiapin untungnya semua ya. ya. Kita aku sih sudah- udah jadi kita starter pack udah remaja jombo ini kita Iya. nyiapin gitu. Paracetamol, diare ya. Karena kan Iya. kita nggak tahu ya kondisi perut Nggak kita tahu nggak cocok nggak nih nggak makanannya. cocok, bener itu batuk juga. Terus kita siapin itu semua. Oke, jadi so far masih aman lah ya. Masih aman. Masih bisa kita handle gitu. Betul. Terus terkait guru pamong di sana tadi kan sempat dibilang kalau ada guru pamong entah itu di Iya. primary atau di secondary. Guru pamongnya sendiri di sana itu tipenya yang gimana sih? Suportif lah atau gimana sih? Ya, mungkin dari Oke, siapa? mungkin dari saya ya. Jadi di sana kita itu memiliki 2 guru pamong, Kak. Oke. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, Iya. itu ada di secondary 1 Iya. dan di primary 1. Dan kedua guru pamong kita itu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan kebetulan juga Kak, keduanya dari Indonesia. Oke, Iya. jadi lebih mudah ya Lebih mudah ini. komunikasi juga. Betul. Dan terkait dengan tipe, guru pamong kita itu sangat suportif. Betul sekali. Jadi beliau selalu memberikan saran, masukan. Jadi kita tuh saat diskusi program-program kerja yang akan kita terapkan atau jalankan di sana itu, mereka sangat mendukung dan memberikan masukan sebaiknya itu bagaimana gitu. Karena saat kita menyusun program kerja kan kita belum tahu bagaimana karakteristik dari siswa di sana Yes. gitu. Oke, kita menyusun program kerja A dengan karakteristik A. Iya. Oke, mungkin disarankan, oh kalau programnya seperti ini
saya rasa lebih cocok untuk karakteristik B gitu. Contohnya ini Kak ya, kita kan bawa program megok-agokan Iya. gitu. Nah karena saya dengan Ayu Sari itu di secondary gitu, awalnya kita mengancangkan di kelas 8 gitu. Iya. Tapi dari Ibu Yati itu selaku guru pamong kita di secondary menyarankan lebih baik di kelas 7 karena megok-agokan itu jatuhnya kan lebih ke permainan tradisional. Dan kelas 8 itu udah jarang mereka main, lebih ke Iya. individu gitu kan. Jadinya lebih cocok program ini diterapkan ke kelas 7. Jadi masukan-masukan seperti itulah yang penting meskipun kita sudah membawa program, Iya. tetapi apakah program kita itu tepat Cocok. sasaran di sana Betul, gitu. betul. Itu yang jadi poin penting yang untuk memaksimalkan bagaimana program kita keberhasilannya. Bener banget. Berarti sangat membantu banget ya terkait karena kan kita sendiri orang luar ya, Iya. terus datang ke yang notabene-nya belum kenal sama kita, Iya. belum kenal sama budaya kita, Betul. terus pasti butuh saran-saran dan mereka tuh sangat membantu ya. Iya, Iya. betul. Dari siswanya sendiri nih, lanjut, itu mereka gimana? Siswanya Feedback ke kaliannya gimana? kalau dari aku yang aku rasakan Iya. di primary itu benar-benar yang kayak mereka welcome banget sama kita. Mereka ya nanya sharing sama kita, terus ya pokoknya lebih welcome daripada secondary. Mungkin ya di secondary karena mereka kayak ini siapa gitu, dia bilang, "Ini siapa gitu. Selalu nanya. Kalau kita ada contoh kecil yang sebenarnya itu ya bikin nggak nyaman ya sebenarnya. Kalau kita kan nyebut nama mereka itu susah sekali ya. Iya, Jadi iya, waktu iya, kita iya. ada ngabsen gitu kan, kita salah nyebut nama langsung diketawain gitu. Misalnya kan kita di challenge nih perasaan Iya, harus tahan banting Iya. mental kita ya. tetap senyum gitu, walaupun nanti aduh Aduh. diketawain. Udah malu nih. Aduh, malu nih, salah nih. Iya. Tapi mereka nggak bermaksud jahat sih sebenarnya, cuman ya karena mungkin sama kayak kita kalau denger bule ngomong kalau Iya, gitu ngomong kayak mereka ngomong lucu, bahasa Indonesia kan iya. lucu ya. Iya. Mungkin gitu perasaan mereka ya. Oke, tapi mereka sangat welcome notabene. Ya, Iya. sangat welcome. Sangat welcome. Terus bagaimana mereka menerima kayak pelajaran yang kalian kasih ya, kayak feedback mereka, apakah mereka bisa paham atau bagaimana? Oh, kalau dari primary kita sambil main nih Oke. belajarnya. Jadi ada dadu warna. Waktu itu kita belajarin tentang warna. Jadi warna kayak merah, Iya. putih, kuning seperti itu. Jadi mereka di awal diberikan lagu, kita bernyanyi merah, warnanya merah, Oke. apa merah artinya red Iya. seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sesi permainan gitu. Jadi mengocok dadu kita tebak dadu yang apa yang akan keluar sambil menggunakan bahasa Indonesia. Jadi anak dijadikan kelompok. I think it's merah gitu. Jadi mereka kan belajar dengan sendirinya seperti itu. Untuk di primary lebih banyak menggunakan metode permainan gitu. Iya. Mungkin kalau di Kalau- secondary? Kalau di secondary itu contoh yang tadi diberikan kan mogok-mogokan. Iya. Jadi kita agak sedikit berbeda kalau sama di primary. Nah, di secondary ini kita itu dikasih waktu antara 20 menit sebelum pelajaran mereka tuh selesai Oke. setiap kelas. Jadi Ibu Yati itu akan memberikan materi sesuai yang sudah beliau jadwalkan. Lalu di 20 menit akhir itu baru kita masuk dan kita ngajak mereka untuk keluar lapangan dan main itu. Jadi kayak refreshing lah untuk mereka gitu. Jadi masih diberikan kesempatan untuk mengajarkan dan memperkenalkan budaya Bali ataupun Indonesia gitu. Kalau dari segi mereka gimana tanggapannya terkait dengan Iya. kita ajarkan itu contohnya itu waktu kita ngajarin mereka nari Kak, Janger itu mereka kayak oh I really like dancing, Balinese dancing is beautiful gitu. Jadi mereka benar-benar excited banget. Dan ya khususnya primary juga kan mereka tuh apa yang kita ajarkan mereka selalu semangat untuk mengikuti seperti itu. Dan kita juga beri ini ya Kak, bedak dari hilang terus masih Apa itu? Iya, Ini. kita ngasih mereka Aku bawa mainan. kok, aku Oh, bawa. kalian bawa dari Iya, Bali iya, kasih mereka? iya, Iya. kasih mereka kita Iya, kapelan. kapelan sama mereka yang khususnya ikut nari, yang Oke. mau ikutin program kita gitu. Oh, keren sih, menarik banget. Dan selama kalian di sana 1 bulan itu ngajar ke siswa-siswanya tadi, ada nggak sih kayak culture shock? Entah itu mungkin di sekolahnya atau cerita-cerita lucu atau semacam culture shock, cerita lucu yang menarik atau bahkan mungkin kayak sedih. Adakah? Ada Kak waktu ini? Kalau aku sih lebih tepat di secondary ya.
kita sudah diwanti-wanti oleh batch sebelumnya bahwa siswa di sana khususnya secondary itu bisa dibilang agak keras. Keras Dalam dalam? artian apa ya? Takut salah Takut ngomong salah ini. ngomong. Apa ya? Kita kan di sini tuh benar-benar mostly Ya. masyarakat Indonesia itu empatinya tuh tinggi lah bisa Ah, dibilang. betul betul. Nah, kalau di sana tuh agak kurang bisa dibilang ya. Paham. Eh, agak sedih, Lebih ke cuek ya lu. lebih Ya, ke cuek, iya, karena mereka masing-masing khususnya secondary itu sudah bawa laptop dan juga iPad mereka sendiri gitu. Mereka punya pribadi. Tapi kalau di primary mereka ada, tapi ada beberapa siswa yang tidak membawa, jadi mereka difasilitasi begitu. Nah, balik lagi ke secondary, di saat kita mengajar, mengajar dan memperkenalkan budaya kita itu mereka mau memperhatikan, tapi ada beberapa dari mereka tuh asik dengan laptop, asik dengan betul. iPad-nya mereka. Jadi kita tuh menjadi calon guru nih, Iya. kayak kok diginiin ya gitu. Tapi masih kita apa ya, toleransi karena kita tahu budaya kita tuh berbeda. Berbeda. Nah, itu salah satu pengalaman yang kurang mengenakan, tapi lama-kelamaan kita tuh udah tahu mereka gini-gini. Jadi mereka khususnya tidak terlalu memikirkan perilaku yang mereka berikan kita, karena ada beberapa dari mereka yang tidak bisa kita handle atau pungkiri, itu mereka ya rasis lah Iya, iya, iya. untuk Asian people gitu. Jadi kayak ya udah, kita akan kita memberikan hal yang terbaik untuk mereka gitu. Oke, mungkin yang lain ada cerita berbeda? Aku boleh? Boleh, Oke. silakan. Jadi kalau aku itu dari sisi belajarnya. Oke, Kalau di Indonesia itu murid harus duduk di bangku, betul. harus sopan duduknya. Iya. Nah, kalau di sana kagetnya itu mereka tiduran Oh, sambil iya? belajar, rebahan, tengkurap. Jadi kayak, hah, ini beneran dikasih seperti ini. Jadi benar-benar membiarkan bagaimanapun rasa nyaman siswa itu belajar gitu. Dan kemudian juga di sana lebih menerapkan well-being-nya daripada akademiknya. Kamu nggak dipaksa untuk pinter di sana. Kamu hanya diberikan kenyamanan pokoknya sama gurunya. Jadi mau belajar kayak gimana, mau kamu nggak mau belajar ya udah nggak apa-apa, kamu nggak mau belajar, tapi jangan ganggu temennya. Oke. Di sana ada pojok untuk mereka bermain bagi yang nggak mau belajar, I see. seperti itu. Dan kan juga menerapkan inklusi ya. Iya. Menerapkan inklusi, ada di sana step well-being. Oke. Kalau ada siswa yang lagi kambuh lah istilahnya ya. Jadi mereka didampingi. Jadi bukan guru kelas yang full. Shadow teacher-nya ya. Jadi ada nih. Jadi fokus guru kelasnya ke anak yang mau belajar. Jadi tetap berjalan nih yang Kelas apa biasanya, dibilangnya, regulernya. regulernya, yang ini juga tetap berjalan gitu. Oke. Jadi di handle lah seperti itu. Dan juga ada lagi satu yang buat aku takjub banget, di sana anak-anaknya kalau gurunya udah bilang hands on top gitu kan, berarti Oke. dia udah bilang That's that's mean stop. Jadi mereka diam langsung gitu. Kalau di sini pasti kayak gurunya benar-benar sampai Berkali-kali capek, mungkin ya. iya. Teriak, Bahkan cuma dengerin. gurunya kayak gini aja. Mereka udah tahu ya, ya. udah Udah ngerti diam. artinya diam harusnya Wow. gitu. Itu culture shock ya. Kok teman-teman ada lagi? Oke, Pasti mungkin dari ada. saya ya. Jadi terkait dengan apa sih tantangan yang kita hadapi di sana. Yang pertama adalah perbedaan dari segi pendidikan di Indonesia dan juga di Australia gitu. Nah, perbedaan yang pertama adalah dari segi materi atau materi yang kita ajarkan. Jadi di sana itu materinya tidak terlalu padat, tidak sepadat di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kita tahu itu harus ada RPP, modul betul. ajar, dan itu sudah ada sintak-sintak yang berurutan. Yes. Di sana ada, tetapi tidak sedetail punya kita. Hmm. Dan di sana itu lebih menekankan pada bagaimana kita dalam memanajemen kelas. Gitu. Jadi untuk dari segi materi, mereka materinya sederhana. Contohnya di kelas 7 itu materi bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, materinya cuma transportasi umum yang ada di Indonesia. Itu tergolong mudah untuk jenjang di kelas 7. Akan tetapi fokus utama mereka adalah bagaimana cara mengajarkan siswa agar materinya itu didapat secara maksimal. Jadi lebih menekankan ke manajemen kelas gitu. Oh, I see. Jadi mereka nggak apa-apa kalau materinya itu sedikit atau perlahan. Yang penting siswanya itu mengerti. Daripada
siswanya itu sudah tidak mendengarkan materi, tetapi pembelajaran masih diteruskan gitu. Oke, kalau siswanya sudah mulai bosan gitu, oke kita refreshing, Iya. kita ganti topik gitu. Hmm, Jadi tidak dipaksakan gitu kan. oke. Fleksibel banget. Fleksibel ya. Terakhir. Kalau aku tambah dikit aja ya, Iya. mungkin dari cara pengajaran gurunya. Gimana? Guru di sana tuh baik banget untuk mengajari mereka. Jadi mereka juga guru juga saling menginformasikan bahwa apa yang kamu lakukan itu baik atau tidak gitu. Jadi ada waktu itu pengalaman aku di kelas prep di TK. Jadi ada anak yang membuang sampah sembarangan, hal sekecil itu. Ada yang melihat, guru melihat, menegur. Apakah yang kamu lakukan ini baik atau tidak? Itu yang pertama kali diucapkan oleh Oleh guru. gurunya itu. Karena anaknya itu mungkin ya gak mau ya ngasih tahu kayak, enggak apa, aku nggak lihat tong sampah kayak gitu kan dia bilang. Tapi gurunya tetap mengulang, apakah hal yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Jadi dia langsung merasa tidak gitu. Jadi langsung dia langsung mengambil sampahnya sendiri, langsung membuang ke tempat sampah. Jadi guru di sana itu benar-benar menuangkan apa yang semestinya dilakukan oleh guru gitu. Guru di sana tuh benar-benar berkarisma, benar-benar guru apa ya? Gurunya guru banget. Gimana ya? Menjadi Guru yang pantan jadi- gitu iya, ya, benar. trendsetter. Iya. tegas tapi nggak galak. Jadi murid-murid tuh nggak takut sama gurunya. Mereka bahkan lebih kayak Respect, hormat. respect ke Disegani. gurunya, kemudian juga mau transparan ke gurunya bagaimana feeling mereka gitu kan. Oh wow, keren. Mungkin kayak tadi Kak Yusar cerita kayak sisi sedihnya, tapi mungkin itu lebih ke kayak bagaimana si sekolahnya ataupun gurunya kayak membuat gimana sih cara membuat mereka nyaman sebenarnya Iya, ya. benar. Bagaimanapun kan karena kepribadian siswanya kan beda-beda dan itu juga emang udah jadi budaya mereka. Itu sih tapi keren banget. Wow. Sangat berbeda ya. Iya. Dan selanjutnya nih dari skill-skill yang dipelajarin entah itu di PGSD dan di BK ya, kebawa nggak sih di sana? Ke bawah banget. Sangat ke bawah. Sangat Iya. ke bawah. Banyak banget hal yang kita Contoh pelajari. satu mungkin dari BK dulu. Aku kalau aku kan belajar kalau ada orang cerita, Iya. kita tuh harus mendengarkan aktif gitu kan. Hmm. Jadi di sana tuh lebih ke apa ya, khususnya di guru pamongnya, entah itu Pak Amar saja ataupun Ibu Yati kan benar-benar banyak memberikan kita saran, apalagi untuk program-program yang kita bawa. Karena program yang kita bawa tuh kan belum menyesuaikan nih sama karakteristik siswa di sana. Itu masih kayak kompleks banget nih yang kita bawa, sedangkan di sana tuh budaya tuh kenapa hal yang udah sederhana harus dirumitkan. Nah, gitu. Kita benar-benar banyak hal dikoreksi oleh Pak Marsaja maupun Ibu Yati gitu. Jadi kita adaptasinya itu ada banget gitu. Dan balik lagi ke BK itu, jadi kayak aku tuh benar-benar menerima saran-sarannya, tapi juga menyesuaikan juga sama teman-teman. Kita diskusi lagi apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Lalu yang kedua itu ada di manajemen kelasnya. Nah, yang seperti aku bilang tadi, di Sekandari kan agak rumit ya Iya. siswanya. Gini ada yang disuruh diem tapi tetap dia ngomong gitu, yeping lah bisa dibilang gitu mereka. Terus aku tuh di situ tantangannya kayak lebih gimana aku tuh memanage kelasnya tuh biar gimana ya, biar tertib, Lebih biar kondusif disiplin, ya lebih kondusif gitu. Itu yang kebawa Dari dari pengetahuanku di sini ke sana gitu. wow. Dari PGSD mungkin. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi terkait dengan apa yang kita pelajari di sini dan berguna di sana itu adalah mata kuliah micro teaching. Kak. Oh, micro teaching. Itu sangat bermanfaat sekali karena di micro teaching itu kita diajarkan bagaimana mengkondusifkan kelas, memanajemen kelas, mulai dari kegiatan pembukaan, inti dan penutup pembelajaran. Dan kebetulan selama kegiatan di Australia itu 1 jam pelajaran itu 50 menit. Oh, oke. Iya. 50 Mungkin kalau di Indonesia itu 1 jam pelajaran selama 35 menit, tapi Iya. itu terjadi 2 jam pelajaran. Betul betul. Baru kita istirahat Yes. gitu. Atau pergantian mata pelajaran. Kalau di sana itu 1 mata pelajaran itu 50 menit, cuman 1 jam. 1 mata jam pelajaran saja. Kenapa seperti itu? Saya sempat menanyakan ke guru pamong itu Ibu Yati. Ibu Yati menekankan bahwa
kenapa kita harus mengajarkan siswa itu lama-lama? Karena semakin lama kita ngajar, semakin cepat siswa bosan gitu. Bener sih, bener. Jadi cukup belajar 50 menit tetapi masuk ke siswa. Betul. Iya. Apalagi 50 menit itu juga dibagi lagi nih Kak. Nggak full materi 50 menit. Ya. Itu 5 menit pertama itu siswa diberikan untuk beradaptasi. Jadi waktu bebas untuk siswa menyiapkan buku, menyiapkan materi pelajaran yang akan dipelajari itu selama 5 menit pertama. Kemudian 5 menit di akhir itu siswa juga diberikan waktu bebas. Jadi 5 menit terakhir itu sebelum pergantian jam pelajaran itu siswa biasanya itu bermain game, mengobrol dengan temannya. Jadi udah sisa 40 menit nih. Iya, betul. Dan 40 menit itu belum lagi full gini Kak. Full Dibagi materi. lagi ya. Ya, dibagi lagi. Jadi menit di awal itu guru memberikan penguatan terkait materi sebelumnya, menanyakan kabar siswa gitu. Lebih ke mengobrol agar ikatan antara siswa dan guru itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi sekitar 25 menit sampai 20 menit di akhir itu baru fokus ke pelajaran. Oke. Singkat tapi Singkat. padat. Sikat Padat, tapi ya. kena gitu kan. Kena, Kena, Mbak. benar-benar. Oke, menarik. Ada Ada. cerita berbeda? Kalau dari aku, kita belajar tentang perkembangan peserta didik, Iya. kemudian juga ada manajemen pendidikan kan. Iya, betul. Itu juga sebenarnya nggak jauh beda ya di Indonesia dengan Australia. Cuman pengaplikasiannya Iya, pengertiannya itu berbeda. lebih strong di Australia gitu. Contoh, kalau kita membuat program kerja, apa yang harus kita berikan ke anak-anak di sana kan tentunya harus tahu ini cocok nggak ya Betul. untuk anak ini. Jadi itu kan masuk ke perkembangan peserta didik juga perkuliahan kita di sini. Jadi kita punya bekal dari hasil kuliah kita untuk bisa merancang program ini untuk kita bawa ke sana seperti itu. Oke. Las. Kalau dari dibawa. aku kita ada mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus Iya, ya inklusi. sama iya, benar. pendidikan inklusi dan itu tuh jadi pembelajaran banget dibawa ke sana apalagi sedikit information di sana tuh sekolah pemerintah banyak anak inklusinya. Bener. Oke. Satu kelas tuh lebih dari satu orang. Ya, Iya. bisa ada 8, Bisa ada 5 gitu. 5 gitu. Mm. Jadi apa ya mata kuliah pendidikan inklusi dan ABK itu tuh jadi dasar kita buat di sana juga. Jadi kita bisa tahu lah dasar-dasar gimana caranya untuk mengatasi anak ini gitu. Ya menghandle lah. menghandle anak ini. Ya. Biar nggak salah menangani. Iya, betul. Benar banget. Berarti sangat kebawa banget matkul-matkul semua yang dipelajari di sini. Udah Relevan sangat lah. relevan relevan sekali. Dan selain kalian observasi mengajarkan budaya, sharing budaya di sana, sehari-harinya ngapain nih? Nah, tentu jalan-jalan. Jalan-jalan kemana aja nih? Udah kemana aja selama di sana? Gimana ya? Kita ada lebih ke taman-taman ya. Kita nyari yang gratis-gratis. Tetap ya harus menghemat. Iya, Hemat, menghemat. Tapi walaupun free, itu Hmm. luar biasa sekali fasilitas yang dikasih sama pemerintah di sana ya. Contohnya kita pergi ke museum waktu itu ya. Ya, Itu benar-benar ke perpustakaan di sana juga benar-benar kayak wah, beda banget ternyata. Dari segi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah gitu. Kita kemana aja ya waktu itu ya? Yang pertama kan karena kita itu 5 hari efektif itu jadi dari Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu kita explore di sana gitu. Wow. Jadi yang pertama itu kita ke National Gallery of Victoria. Oh Oke, iya, keren banget. galeri ke galeri. Nah, jadi kita di sana itu dan masuknya tuh gratis Kak. Gratis. Itu yang terpenting. Semua Itu gratis. Jadi di sana kita bisa mengeksplor, melihat koleksi-koleksi yang ada di sana Iya. itu. Jadi benar-benar lengkap. Dan bahkan karena kita itu cuman free di hari Sabtu dan Minggu, kita sudah men-schedule minggu selanjutnya kita kemana aja. Kita udah buat list ya, destinasi yang akan kita kunjungi dan kita utamakan yang gratis. intinya gratis aja dulu. Intinya gratis dulu. Iya. Yap. Dan untungnya saat itu di minggu kedua ya kita didatangi oleh dosen FIP Uniksa beberapa. Jadi ada salah satu dosen yang memang mengschedulekan untuk jadwal-jadwal dari dosen yang lain. Nah, kita iseng nih nanya, Pak, ada nggak list destinasi yang free gitu. Nah, Bapak El tuh udah ngelis nih. Jadi kita ngeliat ini, kesini nanti gitu. Terus kalau misalkan udah habis nih, kita cari-cari di Google ataupun di
direkomendasiin sama Pak Marsaja sama Ibu Yati gitu. Kalian harus gini gitu. Terus tapi pertanyaan pertama yang kita tanya, gratis nggak Pak? Karena The kamu first nggak ya? question gratis atau Iya, apa? first question Is it free or not? Iya, Iya. not gitu. Gratis kok, kalian cuma kesana aja gitu. Tapi ada beberapa destinasi yang kayak zoo gitu, beberapa kayak berbayar kan. Jadi kita nggak usah deh ke sana gitu. Tapi untungnya ada Taman Nasional yang itu di sana memang habitat asli dari kanguru. Kanguru. Nah, kita rela hujan-hujan ke sana dan muterin hutan itu Untuk mencari kanguru. untuk mencari Iya, kanguru. betul. Karena kan apa ya, mereka itu habis hujan ya, Iya. mungkin kayak lagi ngantuk tidur, mungkin lagi sembunyi atau ngapain gitu, atau nggak berteduh gitu. Iya. Tapi untungnya Tuhan baik sama Sama kita. Itu Banget. setelah itu dikasih cerah sama Tuhan. Terus habis itu nggak lama setelah itu, setelah kita jalan, saya ngelihat pertama kali ada yang loncat nih di ujung gitu. Itu dia gitu kan. Terus mereka nih heboh, mana gitu. Saya bilang diam dulu gitu. Baru kita mendekat, oh ya ada kawanan kanguru di sana gitu. Kita benar-benar kayak bersyukur karena di awal tuh benar-benar udah hopeless. pasrah. Ya, udah hopeless. pesimis banget Udah kayaknya. lama Mak. nyariin nggak sampai bisa dalam ya, hutan gitu. itu nggak Apalagi ada. perjalanan tuh panjang Iya, 2 dari- jam dua dari jam tempat dari kita tinggal rumah. ke sana ke, tuh. ke taman Beda itu 2 daerah. jam. Iya, Iya. beda daerah soalnya. Tapi jalan Membuahkan dari hasil. dari jalan dari rumah ke tempat itu, di jalan pun kita merasa kita lagi Jalan-jalan. Jalan-jalan. karena beda banget suasananya, banget. bersihnya udaranya, Semua kemudian sudut tuh estetik. estetik, ya, estetik Cocok banget. dijadikan konten ya. Iya. Terus kan jauh nih jalan-jalan itu. Bahkan kayak mungkin ke sekolahnya sendiri jauh nggak? Ke sekolah ya. Lumayan. 15 menit kan? 15 15 menit. menit. Nah, 15 itu tuh kalian kemana-mananya itu naik apa sebenarnya? Oh, kita Oke, naik jadi ini ada fun fact-nya kita. Oke, apa tuh? Jadi apa tuh untuk ke sekolahnya kita kan Diantar. diantar. Oh. Kebetulan Iya, kamar kebetulan saja Pak guru Marsaji pamong itu kita guru itu pamong di kita. Point Cook. Iya Eh, dong, di Point iya. Cook. Maksudnya di Werribee Iya, tinggal. Werribee tinggal dekat Werribee. situ gitu. Jadi kita sekalian ke sana, jadi kita dijemput. Hmm. Tapi setiap Selasa sampai Kamis itu kita pulang Pulang sendiri sendiri. naik bus. Naik Awalnya naik bus. Lalu karena saat itu kereta yang menuju Werribee itu daerah yang kita tempat tinggal itu lagi diperbaiki. Jadi kita Oke. hanya menaiki bus dan itu memakan waktu kurang lebih sejam. Karena Sejam bisnya itu lebih. juga muter-muter gitu. Iya, Ke karena ada pemberhentian terminal, Iya, terminal dua gitu. banyak sekali pemberhentian untuk bisnya itu gitu. Hmm. Tapi setelah keretanya diperbaiki, jadi kita 15 menit dah di rumah Iya, ya. Iya, jadi naik bus dulu dari sekolah ke stasiun bus, kemudian Terus kita Naik kereta. naik kereta, habis itu baru sampai rumah. Gitu. Naik kereta langsung cus gitu. Tanpa berhenti. Iya. Ada sih beberapa tapi cuma dua. Cuma dua pemberhentian. stasiun aja. Oh, kebayang sih. Terus kalau jalan-jalan naik apa itu kemarin? Kalau Kereta. jalan-jalan Naik karena bus kita dan tuh kereta. Dan Oh, Tram kereta, juga. tram. Tram ya. juga. Dan kebetulan Tuhan baik sekali Iya. sama kita. gratis. juga Kok bisa? gratis karena Karena sedang perbaikan waktu perbaikan. itu. Tidak, pemerintah Pemerintah dari Victorianya sendiri. Jadi Victoria itu negara bagian Iya, dari iya, iya. Australia. Jadi pemerintah Victoria itu menggratiskan transportasi umum dari ya bulan tidak berbayar Oktober. gitu. Kayak dari bus, kereta, tramnya Tramnya juga. Tram tuh kayak bus tapi kayak Di kereta. jalan raya. Iya, Kayak Kereta yang di jalan raya. satu Ya, gerbong gitu ya. gabungan bus kereta gitu. Iya, gitu. Jadi yang kita harusnya bisa menghabiskan belasan juta Iya. hanya untuk transportasi, Jalan-jalan. tap-tap Myki Card itu Iya. kita gratis. Wow. Gitu. Hanya mengeluarkan dimakan gitu aja. Keren. Jadi kayak benar-benar bersyukur karena kita sebenarnya udah persiapan mau beli kartu Myki Card di iya. sana kan. Tapi diinformasiin sama Pak Mar saja bahwa awalnya sampai akhir April. Ya, April. sampai akhir Akhir April, tapi diperpanjang sampai akhir Akhir Mei. Mei. entah siapa karena baik di antara Iya. kita yang benar-benar bersyukur gitu. Pas banget waktunya ya. Iya. Mm-mm. Terus Pak Mar saya bilang kalian beruntung banget kesini pas pemerintah itu berbaik Hati. hati. Iya, Sebenarnya iya. itu karena perbaikan kereta api ini. Nah, itu yang membuat Mikey-nya. Keren sih. Cerita yang sangat fun fact. Iya. Iya. FYI sekali itu. Dan mungkin terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan buat sobat-sobat VIP yang lagi nonton mungkin?
Dari yang mami mungkin. mau ke luar juga, entah itu Australia atau segala macam. Dari mami atau gimana? Oke, dari mana? Kalau dari aku, yang penting tuh doa Oh. sama semangat. Karena dari aku jujur cuma mimpi-mimpi aja ya kalau misalnya aku nggak langsung niat dan langsung melakukan apa yang aku pengenin gitu. Jadi, oh aku pengen kesini itu cuma angan-angan aja kalau kamu nggak langsung bertindak. Jadi seperti itu. Pesan dari aku, lakuin aja semua apa yang kamu lakukan gitu. Selagi ada kesempatan itu aja dari aku. Kalau Eh, oke dari aku langsung. ya. Kalau dari aku tahu orang-orang yang pengen ke luar negeri sebenarnya pengen, siapa sih yang nggak mau ke luar negeri? Betul. Cuman pasti mereka lebih takut ke cara berkomunikasi mereka, bahasa Inggris. Dari aku, kalian nggak usah takut, yang penting kalian tahu basicnya aja. Karena gini, aku selalu ingat bilang yang Miss Heria bilang kayak gini, orang native itu nggak ngejudge kamu kok gitu loh. Asalkan kamu ngerti apa yang dibilang dia ngerti apa yang kamu Oke. bilang, that's okay gitu. Jangan nggak usah takut terkait dengan grammar gitu kan. Mereka tuh mau memahami, bahkan kalau kita nggak ngerti sekalipun, mereka tuh bilang mau nunggu kita sampai kita Bisa bisa mengutarakan. mengutarakannya gitu. Bahkan mungkin mereka akan ngasih clue-clue gitu mungkin. Ini ya gitu. Kayak gitu. Jadi jangan takut terkait dengan bahasa. Kemudian juga kalian harus percaya diri aja gitu kalau mau keluar gitu. Hadapi tantangan. Kalau nggak sekarang kalian ambil, nggak mungkin nggak Kapan tahu lagi? kapan lagi tuh, kayak Iya. nggak tahu kedepannya bakalan ada kesempatan ini atau enggak. Jadi hantam aja terus. Betul. Selanjutnya siapa nih berikutnya? Mungkin dari saya terkait dengan untuk adik-adik yang akan berkesempatan itu berangkat ke luar negeri untuk internship, itu yang pertama jangan takut karena yang pertama kesempatan tidak datang 2 kali. Iya betul. Dan yang pertama harus kalian siapkan itu adalah dari diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Mhm. Adalah kesiapan dari diri, seperti kemampuan bahasa Inggris dan juga dari finansial. Nah, kalau dari finansial kalian tuh berpikir, wah pasti mahal, saya nggak mau memberatkan orang tua. Nah, tadi kalian udah tahu berapa pengeluaran kita. Iya betul. Jadi jangan takut. Apalagi ini fun fact lagi nih, dari bulan Juni sampai akhir tahun ini itu transportasi setengah harga. Iya, setengah Iya. harga. Udah dipotong. Kesempatan banget tuh. Sebenarnya, apalagi di Point Cook ini itu karena kita udah kerjasama lama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan, jadi sekolah di sana tuh welcome banget Kak. Oke. Jadi di sana itu dibagi jadi 4 term. Oke. Term 1, term 2, term 3, dan term 4. Nah, kita itu berangkat di term 2-nya. Jadi kalau nanti internship di term 3 dan term 4 dari Fakultas Ilmu Pendidikan itu tetap diterima di sana. Jadi sedikit kisi-kisi untuk adik-adik yang ada di sana gitu. Nah, kemudian jadi tidak usah takut dengan atau tidak usah minder dengan kemampuan diri sendiri karena yang di sana itu kalian tidak akan dijudge, kalian tidak akan dicemooh gitu. Karena kita itu sama-sama belajar gitu. ya. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana ketahan malangan kalian gitu. Jadi mungkin kamu bisa bahasa Inggris bagus, tapi kamu tidak kuat untuk adaptasi. Nah, Betul. itu yang jadi tantangannya sebenarnya. Bahasa bisa dipelajari, tapi skill bertahan hidupmu itu kamu sendiri yang menentukan. Betul. Mantap. Selanjutnya nih. Aku mungkin satu kalimat aja. Ini ada satu lirik lagu Oke. dari Hindia. Jadi liriknya tuh kayak lakukan apa yang kau mau sekarang. Oke. Saat hatimu bergerak, jangan kau lawan. Wah, mantap. Keren banget pesan-pesan dari kalian semua. Doa, lakukan semuanya dan coba terus kapan lagi dan juga lakukan aja. Intinya Lakukan semua aja. lakukan. Mm. Tapi walaupun doa aja terus tapi nggak ada usaha kan, betul kayak tadi Tami bilang, doa tapi nggak ada usaha, gimana? Iya, Terus iya, juga nggak takut akan jalan. kalau nggak dilakuin, takut terus ya Iya. kan? Jadi intinya lakukan saja dan Iya. juga cari pengalaman terus. Dan karena itu semua kalau kita nggak lakukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi, gitu. iya. Terakhir nih, satu kata dong. Selama Oke, pengalaman 1 bulan, satu kata untuk 1 bulan itu Oke. dari mungkin Kak Berat. Memorable. Oh, Memorable. Oke. Kalau dari aku wholesome. Wholesome. Lanjut. Luar biasa. Luar biasa. Oke, boleh. Fun. Mantapan ya. Itu dia tadi ya, keren banget pengalaman cerita-cerita mulai dari persiapan, seleksi, terus juga pembekalan apa aja, terus juga cerita-cerita menarik, pengalaman, bagaimana apa aja yang di-sharing.
siswanya gimana di sana, gimana guru pamongnya gimana, juga jalan-jalan gimana aja. Iya, itu Dan juga pasti. yang terakhir tadi pesan-pesan dan juga satu kata yang sangat keren-keren banget. Sangat inspiratif sekali cerita-ceritanya. Jadi bagi sobat-sobat VIP lainnya nih yang masih nungguin dan masih pantengin episode-episode berikutnya, harus selalu pantengin terus ya, karena akan ada terus-terusan narasumber-narasumber yang pastinya gak kalah inspiratif, yang pastinya akan lebih keren, bukan lebih keren sih, lebihnya nggak kalah keren lebih tepatnya ya, karena mereka ini sebenarnya udah keren-keren banget, mahasiswa VIP, masih semester 6 semester 8 udah bisa keluar negeri. Jadi mungkin ini kesempatan kalian berikutnya nanti, jadi simak terus episode-episode berikutnya di Bincang Harmoni. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih.